وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Yang kami muliakan dan kami hormati pengurus Majelis Zikir Atina Kota Batam yang hadir pada sore hari ini. Kemudian yang kami muliakan dan kami sayangi bunda-bunda salehah, mudah-mudahan semua yang hadir ini menjadi pembunyi-pembunyi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar bunda semua? Sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Jasmani sehat? Hati? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat. Sekarang yang paling berharga itu nikmat sehat bunda. Karena akhir-akhir ini banyak penyakit. Betul? Demam tinggi, demam panas dingin, demam meriang, batuk, pilek. Betul? Oleh karena itu kita yang sehat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan sholawat berserta salam untuk junjungan kita Nabi besar kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik bunda-bunda yang kami muliakan, kita lanjutkan karena waktu berjalan terus. Pelajaran kita pada sore hari ini akan mengambil tema 3 amalan yang dapat meredam dan mengelakkan azab dan murka Allah. Saya ulangi, ada 3 amalan yang dapat meredam dan menjauhkan murka Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahas tema ini, kita akan membaca sepotong hadis kursi. Hadis kursi ini memang lafaznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya maknanya hakikatnya dari Allah. Makanya kalimatnya begini kalau hadis kursi itu. Yaqulullah, berfirman atau berkata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tapi yang menyampaikan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa izzati wa jalali inni lahum bi ahlil ardi azaba. Demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, sesungguhnya aku ini la'uhummu bi ahlil ardi azaba. Sesungguhnya aku ini hendak menurunkan azab kepada penduduk atau penghuni bumi. Jadi Allah sebenarnya ingin menurunkan azab kepada kita. Allah ingin menurunkan murka kepada suatu kaum, kepada sekelompok orang misalnya, atau kepada suatu negeri, atau kepada suatu kampung. Allah ingin menurunkan azabnya. Fa idza nazartu, akan tetapi aku melihat di kampung itu atau di tempat itu orang melakukan 3 amalan.
Mana 3 amalan itu? Ila ummari buyuti. Orang kampung itu masih memakmurkan, meramaikan rumahku. Apa rumah Allah di muka bumi? Masjid. Apa rumah Allah di muka bumi ini? Musholla. Apa rumah Allah di muka bumi ini? Surau. Apa rumah Allah di muka bumi ini? Langgar. Ya. Tapi kita ini boleh tak sholat di langgar? Boleh. Sholat di langgar boleh? Hah? Sholat ya Bu ya. Yang tidak boleh itu apa? Melanggar orang yang sedang sholat. Ya. Kalau sholat dilanggar boleh. Maksudnya sholat di musola. Karena langgar itu sebagian dari sebutan musola. Apabila orang masih memakmurkan rumah Allah, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita memakmurkan rumah Allah? Untuk apa? Pertama, untuk sholat berjamaah. Yang kedua, untuk beriktikaf. Yang ketiga, untuk berzikir. Yang keempat, untuk belajar ilmu. Makanya hari ini majelis zikir Atina, majelis ilmu berada di masjid dalam rangka memakmurkan rumah Allah. Jadi sebenarnya orang yang tak pernah ke masjid berutang budi kepada kita yang di masjid ini. Asbab kita barangkali yang masih memakmurkan masjid, masih memakmurkan rumah Allah, akhirnya azab Allah tak jadi turun. Alhamdulillah. Makanya bersyukur masjid-masjid masih ramai, masjid-masjid masih makmur. Tapi kadang-kadang ada juga masjid yang sudah sepi. Ya. Kadang-kadang yang sholat itu cuma imam, muazin, Bilal, muazin, imam. Kadang-kadang tinggal 2, imam dengan muazin saja. Bilalnya, muazinnya tukang azan dan qamat, imamnya tukang memimpin sholat. Itu aja. Yang lain bekaru. Ya dah. Ada sebagian tempat seperti itu. Tapi alhamdulillah di kita ini, terutama di Kota Batam ini, masjid-masjid ramai, terutama subuh, sehingga ada yang datang. Maksudnya sama ramai ya, masjid kita ramaikan. Makanya makmurkan masjid, ramaikan masjid, agar azab Allah terjauh dari kita. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa atuz zakat, mereka membayarkan zakat, wa la yakhsha, dan mereka tidak takut sedikit pun dengan apapun keadaan, illallah, kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang sholat kita teratur, kemudian berzakat, kemudian kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itulah mereka yang akan memakmurkan rumah Allah. Kenapa mereka tak mau datang ke masjid? Kurang iman. Karena penyakit orang kita ini biasanya ada namanya kurang rapi. Nah, kalau ini kan rapi nih, pakaian seragam, hitam bawahnya, atasnya putih. Tapi pertanyaan saya, sudah lunas apa belum? Nah, insya Allah sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf.
rapi nih. Di majelis taklim itu rapi. Ustadz juga harus rapi. Kalau bajunya abu, sorbannya juga harus abu. Pecinya hitam boleh, sebenarnya harus abu juga. Jadi karena keburu-buru tadi pakai coklatnya. Ada juga kadang-kadang ustadz bakarebeh tebeh sih pakai. Tahu bakarebeh tebeh? Ma huwal karebeh tebeh. Nah, lihat terjemahannya di bawah. Artinya apanya? Seleke aja pakaiannya. Ini di bawah merah, tengah-tengah hijau, di atas kuning. Udah kayak kue talam deh. Nah, ini namanya kurang rapi, kurang rapi. Yang kedua apa? Kudis, kurang disiplin. Makanya sholat ke masjid ini, sholat menjamaah ini mengajarkan kita agar kita disiplin. Namanya kudis, kurang disiplin. Banyak itu. Ada namanya, ada lagi namanya maaf, ya, kutil, kurang teliti. HP hilang, baju hilang. Mana baju? Antara di mana saya taruh tadi. Kurang teliti. Ya, ada juga yang begitu. Semua tinggal, semua hilang, semua tadi mana ditaruh. Kenapa? Kurang teliti. Ada juga satu lagi namanya kutar, kurang tertib, tak punya adab. Apa sebabnya? Sebabnya cuma satu, kuman, kurang iman. Baik, mudah-mudahan yang saya hormati. Jadi yang pertama, yang menjauhkan murka Allah dari kita, dari kampung kita, dari negeri kita, pertama ialah orang yang selalu memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid. Yang kedua, wa ilal mustaghfirina, ya, wa ilal mutahabbina fiyya, wa ilal mutahabbina fiyya. Mereka itu masih berkasih sayang, masih menjaga silaturahim, masih menjaga hubungan kasih sayang sesama mereka. Mereka tidak mau berpecah belah, tidak mau berselisih, tidak mau bercerai-berai. Mereka selalu merajut silaturahim, menjaga ukhuwah, menjaga persatuan. Dengan tetangga mereka baik, dengan teman sekantor mereka baik, dengan kawan-kawan satu kampung juga mereka bergaul dengan pergaulan yang baik. Jadi kasih sayang itu masih ada, tapi kasih sayang itu via, hanya karena Allah. Karena ada juga orang berteman itu karena ada maksud tertentu. Itu namanya ada udang di balik. Kalau bakwalnya pakai udang, ya, ada maksud tertentu. Dia berteman dengan kita, dia berkawan dengan kita. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Pinjam duit. Pinjam duit. Dia berteman dengan kita, dia baik dengan kita. Ujung-ujungnya apa? UUD. Ujung-ujungnya duit. Hati-hati. Karena teman ini banyak. Ya. Ada teman yang baik, memang yang ketika suka dan duka dia selalu bersama kita. Bahkan kalau kita salah, dinasehatinya kita. Itu teman yang baik. Teman yang tidak baik, kalau sama makan lontong dengan kita, dia pura-pura sakit perut mau ke belakang. Tidak keluar aja dia. Akhirnya kita aja yang bayar. Itu teman yang tidak baik. Ya, teman yang tidak baik itu mana? Ya, kalau ada maunya dia datang, tapi tak ada maunya tak pernah muncul. Teman yang tidak baik itu yang mana? Kalau dia ngutang, dia merengek-rengek dia. Tahu merengek-rengek? Dia menghibah. Dia menghibah hatinya
kapan perlu keluar air mata buayanya. Pinjamkanlah saya Bu, di suami saya lagi sakit Bu, anak mau kuliah pula Bu. Tapi giliran membayar dia bersilik-silik. Tahu bersilik? Enggak ya? Maksudnya dia galir, dia ngilang, nomor HP-nya tidak aktif lagi, WA diblokir, IG-nya nggak ada lagi, ya. Kemudian apa? Facebook-nya tidak lagi aktif. Itu kenapa? Karena itu teman yang tidak iman. Jadi selama kita masih berkasih sayang, selama kita menjaga silaturahmi, selama itu pula Allah akan menjauhkan azab dari kita. Insya. Oleh karena itu, bunda-bunda yang saya hormati, majelis taklim ini salah satu di antara fungsinya apa? Fungsi yang paling pokok menjaga silaturahmi. Betul? Menjaga hubungan baik. Benar? Selain nanti belajar agama untuk kita dekat dengan Allah. Kemudian itu yang kedua. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilal mustaghfirina bil ashar. Mereka memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Kapan itu maksudnya? Ketika malam tinggal sepertiga, dia bangun, kemudian dia tahajud, dia sholat tobat, dia sholat hajat, kemudian dia bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Meleleh air matanya. Jam berapa? Jam 3 subuh. Jam berapa? 3:30. Jam berapa? Jam 4. Wal mustaghfirina bil ashar. Dia bangun untuk tahajud, dia bangun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah waktu yang paling baik, karena waktu itu dibagi 3. Ada sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga terakhir. Sepertiga pertama ya mungkin kita bagi 4 jam awal, mulai dari terbenam matahari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Itu waktu pertama. Waktu kedua mana? 11, 12, jam 1, jam 2. Jam 2 ke bawah, sepertiga terakhir. 3, jam 4, jam 5 sampai masuknya subuh, itu sepertiga terakhir. Itulah waktu yang paling baik. Kenapa? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, nuzilat, turun fi baitil izzah, ke langit yang paling dekat dengan bumi. Untuk apa? Untuk mendengarkan rintihan hambanya. Kalau ada kita yang minta ampun, maka Allah akan mengampuni. Ada kita yang berdoa, doanya akan diperkenankan Allah. Ada yang bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Ada yang meminta, permintaannya akan diberikan Allah. Kapan? Ketika sepertiga malam terakhir. Makanya ada ayat dalam surat Ali Imran, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu taat, orang-orang yang selalu berinfak di jalan Allah, dan orang-orang yang bangun di waktu sahur untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bunda, salah satu amalan kita yang paling utama semenjelang subuh, banyak-banyak bertobat dan banyak-banyak istighfar. Paling kurang apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau boleh juga yang lain, astaghfirullah rabbal baraya. Boleh.
Atau boleh juga yang lain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Apa lagi? Khalaqtani wa ala ahdika sampai seterusnya. Tuh, banyak-banyak istighfar. Dan saya yakin ibu-ibu ini pasti semuanya suka bangun malam, terutama jam 2 ke bawah. Tetapi jangan ditipu malaikat. Malaikat udah ngambil buku, ya. Malaikat yang mencatat amal kita sudah ngambil buku. Kenapa? Ini ibu ini nampaknya mau tahajud. Akhirnya apa? Dari kamar bilik lurus ke kamar mandi, duduk sekejap, balik lagi, ngorok lagi dia. Kata malaikat, kasihan, pipis doang, kata malaikat. Kita bangun tengah malam untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah engkau bertahajud kepada Allah agar engkau diangkat oleh Allah ke tempat yang paling terpuji. Jadi ingin kita mulia di hadapan Allah, ingin kita mulia di hadapan manusia, salah satu resepnya banyak-banyak tahajud di tengah malam. Ya. Jadi kuncinya agar azab Allah campakkan dari kita, agar kita dijauhkan Allah dari azab. Satu, makmurkan masjid, makmurkan rumah Allah. Yang kedua, berkasih sayang sesama kita hanya karena Allah. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil azhar. Di waktu sahur dia bangun untuk mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Daraftu dzalika anhum. Kupalingkan azab itu ke tempat lain, kupindahkan murka itu ke tempat lain, kupindahkan azab itu ke negeri lain. Tak jadi kuturunkan di tempat itu. Asbab yang 3 tadi. Oleh karena itu mudah-mudahan yang 3 ini terus kita amalkan. Ayo ramaikan masjid, makmurkan masjid dengan pengajian seperti ini. Salah satu di antaranya. Dengan pengajian, dengan zikir, ramaikan masjid. Dengan sholat berjamaah, dengan anak-anak mengaji, ya, dengan majelis sholawat, majelis zikir dan sebagainya. Yang kedua apa? Silaturahmi kita jaga baik-baik. Jangan ada yang tidak berteguran. Ini dengan tetangga saja tidak berteguran, ya. Apalagi tangga sebelah rumah ada berteguran. Nah, ini insyaallah cepat mati. Ya, kalau sempat dengan tetangga sebelah nggak berteguran, jangankan dengan orangnya jumpa, dengan sandalnya aja ketemu, ya, tersirap darah kita, berdebar darah kita. Akhirnya berdebar terus, sakit jantung datang. Sakit jantung datang lama-lama isdet innalillah. Gara-gara tidak berteguran. Jadi baiklah dengan tetangga, baiklah dengan saudara, baiklah sesama kita satu majelis. Ini kuncinya. Ya, terakhir, bangun di waktu malam untuk beristighfar dan mohon ampun. Kira-kira bisa kita amalkan mudah? Darafna dzalika. Kalau bisa, Allah akan jauhkan azab dari kita. Allah akan jauhkan murka dari kampung kita. Allah akan jauhkan siksa, azab, murka, musibah dari kota Batam tercinta ini. Insya Allah. Makanya banyak-banyak dekat dengan Allah Subhanahu. Itu barangkali yang dapat kita sampaikan dalam rangkaian tambahan pelajaran kita hari ini. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan nanti dengan berzikir kepada Allah. Kita tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.